Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Maryam, mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Prodi Teknik Industri. Kali ini aku akan membahas mengenai manajemen persediaan. Kira-kira apa itu manajemen persediaan? Pernahkah kamu merasa bahwa produk makanan atau minuman yang sedang kamu nikmati setiap harinya tidak pernah habis? Dalam hal ini, perusahaan menggunakan suatu sistem untuk mengatur persediaan bahan baku yang ada, sehingga perusahaan tidak pernah dalam kondisi kehabisan bahan baku. Sebelum kita masuk ke manajemen persediaan, penting kita harus tahu tentang persediaan. Persediaan adalah barang menganggur yang menunggu untuk digunakan atau dijual, mengingat tiap perusahaan memiliki jenis persediaan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula dalam penggunaannya. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi tingkat persediaan dalam perusahaan. Apa saja ya? Yang pertama, jumlah dana perusahaan yang dialokasikan sebagai modal. Semakin tinggi modal sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat persediaan barang yang bisa dibeli. Yang kedua, waktu tunggu barang. Jika persediaan tidak dikelola dengan baik, maka waktu tunggu barang merupakan salah satu hal yang dapat merugikan perusahaan. Dan yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin tinggi frekuensi penggunaan terhadap persediaan, maka semakin tinggi pula nih tingkat persediaan bahan baku yang harus dipenuhi di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah daya tahan barang persediaan. Contohnya seperti makanan. Makanan pasti ada dong batas waktu untuk penggunaannya. Jika melebihi batas waktu, maka makanan perlu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nah, itu juga yang mempengaruhi tingkat persediaan dalam perusahaan. Apa ya tujuan manajemen persediaan? Nah, tujuan manajemen persediaan adalah untuk menjaga persediaan barang yang tersimpan dalam sebuah perusahaan agar stabil sehingga tidak mengganggu proses produksi. Kebayang nggak sih kalau persediaan barang yang ada di perusahaan itu habis? Pastinya proses produksi juga akan terhenti dan perusahaan tidak dapat menghasilkan profit. Jenis-jenis persediaan apa saja ya? Persediaan terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama adalah persediaan bahan baku atau raw material stock. Raw material stock ini adalah bahan-bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses manufaktur atau belum diproses lebih lanjut. Raw material sendiri contohnya seperti benang pada perusahaan baju. Jenis persediaan yang kedua adalah persediaan barang setengah jadi atau work in process inventory. WIP inventory ini adalah produk atau komponen bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Nah, WIP inventory ini contohnya seperti kain pada perusahaan baju. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi atau finished goods stock. Finished goods stock ini adalah barang yang sudah siap untuk dijual, tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Contohnya seperti tadi, perusahaan baju berarti finished good-nya adalah baju, atau kain tadi bisa dijadikan sebagai masker. Setiap bagian aset di perusahaan pasti mempunyai biaya, teman-teman. Begitu juga dengan persediaan. Secara garis besar, biaya yang terjadi pada persediaan meliputi 3. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost. Carrying cost ini adalah biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan sangat bergantung pada kuantitas barang yang disimpan. Semakin banyak perusahaan menyimpan barang-barang persediaan, maka carrying cost-nya juga semakin banyak pastinya. Kemudian yang kedua adalah biaya pemesanan atau pembelian atau procurement cost. Procurement cost ini merupakan biaya-biaya yang timbul karena perusahaan membutuhkan persediaan. Contohnya seperti biaya proses pesanan, biaya sarana komunikasi, biaya pengiriman barang, maupun biaya pemeriksaan barang sebelum approval. Dan biaya yang terakhir adalah biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan atau stock out cost. Biaya-biaya ini timbul seperti kehilangan penjualan, biaya akibat hilangnya pelanggan, biaya akibat pemesanan atau ekspedisi khusus,
dan biaya-biaya lainnya seperti tenaga kerja, operasional perusahaan, target pekerjaan yang terhambat, hingga meningkatnya biaya utang lancar. Kalau begitu, untuk mengatur sebuah persediaan di perusahaan perlu adanya pengelolaan yang baik ya teman-teman. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pengendaliannya. Dalam melakukan pengendalian persediaan, harus dilakukan analisa nih teman-teman. Analisa apa saja ya? Yang pertama adalah Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ ini adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Q ini didapat ketika ordering cost sama dengan carrying cost atau total cost-nya itu yang minimum. Artinya, setiap kali memesan bahan baku, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Tujuannya adalah agar kuantitas persediaan yang dipesan, baik dan total biaya persediaan dapat diminimumkan sepanjang periode perencanaan produksi. Untuk mendapatkan EOQ, kita harus melakukan perhitungan. Perhitungannya adalah Q sama dengan akar 2DS per IC. Untuk D sendiri merupakan total demand atau total permintaan persediaan. S-nya adalah biaya per order. I merupakan persentase biaya simpan. Dan C merupakan biaya per unitnya. Analisa yang kedua adalah safety stock. Dalam praktik permintaan barang atau penjualan, tidak menentu tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Terkadang permintaan suatu barang menurun atau bahkan meningkat dari yang dianggarkan, sehingga perusahaan harus mampu untuk memenuhi meningkatnya permintaan tersebut. Untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan yang tak terduga sebelumnya, perusahaan perlu menyediakan persediaan pengaman atau dikenal dengan safety stock. Safety stock sendiri merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Besarnya safety stock dapat dihitung dengan memperhitungkan beberapa faktor penentu. Yang pertama adalah penggunaan bahan baku rata-rata. Artinya perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu berapa kira-kira rata-rata penggunaan bahan baku perusahaannya. Yang kedua adalah faktor waktu. Yang dimaksudkan adalah faktor waktu yang digunakan untuk menyediakan persediaan pengaman tersebut. Yang terakhir adalah biaya yang digunakan. Artinya, besarnya biaya yang dibebankan untuk melakukan persediaan pengaman. Analisis yang ketiga adalah reorder point atau disingkat dengan ROP. ROP ini merupakan waktu pemesanan atau titik pemesanan kembali. Pengertian dari titik pemesanan kembali adalah waktu bagi perusahaan akan memesan kembali persediaan yang dibutuhkan, atau dengan kata lain batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting dilakukan agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Kebayang nggak sih kalau persediaannya kurang, maka proses produksi akan terhambat juga. Reorder point dapat ditetapkan dengan 3 cara. Yang pertama, contohnya seperti perusahaan setiap hari membutuhkan 150 unit bahan mentah. Sedangkan kebutuhan ini akan dikirim oleh pengantarnya 10 hari setelah melakukan pemesanan tersebut. Maka reorder point-nya adalah 150 dikali 10 hari, yaitu sebesar 1.500 unit. Ketika 1.500 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan ulang. Perhitungan ROP yang kedua adalah dengan menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Lead time sendiri maksudnya adalah tenggang waktu antara saat perusahaan memesan dan saat barang yang dipesan tersebut datang. Misalnya, sebuah perusahaan menetapkan bahwa safety stock-nya sebesar 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu, sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Maka ROP-nya atau reorder point-nya adalah kebutuhan saat lead time-nya yaitu sebesar 5 dikali 40 ditambah 50% saat safety stock-nya, 50% dikali 5 kali 40 yaitu sebanyak 300 unit. Jadi ketika perusahaan memiliki persediaan 300 unit, maka perusahaan perlu melakukan reorder.
Dan perhitungan yang ketiga adalah dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalkan saja untuk penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock selama 4 minggu. Jadi untuk reorder point-nya adalah 5 minggu dikali 40 unit dan juga ditambah dengan 4 minggu dikali 40 unit. Jadi total yaitu 360 unit. Saat unit berada pada 360, maka perusahaan perlu melakukan reorder. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak langsung mengimplementasikan materi-materi yang telah kita dapatkan. Nah, ini ada contoh soal nih buat teman-teman. Contoh soalnya adalah kebutuhan bahan PT Barita selama 1 tahun adalah 480.000 unit dengan harga per unitnya yaitu sebesar 10. Biaya pesan setiap kali pesan yaitu sebesar 60.000. Sedangkan biaya simpannya yaitu 40% dari nilai rata-rata persediaan. Safety stock yang telah ditentukan adalah sebesar 30.000 unit dan lead time-nya atau waktu tunggunya adalah selama setengah bulan. Maka kita bisa mencari EOQ dan juga ROP-nya dengan berbagai perhitungan. Untuk menghitung EOQ, kita bisa menggunakan rumus Q yang tadi sudah dijelaskan di awal materi, yaitu akar 2DS per IC. Untuk D-nya sendiri yaitu 480.000, S-nya yaitu sebesar 60.000, I-nya sebesar 0,4 atau 40%, dan C-nya sebesar 10. Setelah kita hitung Q-nya, kita mendapatkan hasil sebesar 120.000 unit untuk EOQ-nya. Setelah itu kita menghitung ROP atau reorder point-nya. Reorder point-nya bisa dihitung melalui total demand-nya dikali dengan lead time ditambah safety stock yang telah ditetapkan. Yaitu untuk lead time-nya sendiri karena itu berbentuk bulan, maka kita bisa mengubahnya menjadi tahun. ROP ditemukan sebesar 50.000 unit. Maka perusahaan akan melakukan pemesanan persediaan kembali saat unit persediaan yang ada di perusahaan tersebut adalah sebesar 50.000. Ya, nggak kerasa banget ya, kita udah ada di akhir dari video ini. Semoga materi-materi tentang manajemen persediaan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.